sujudun marrataini, sujud 2 kali. Posisi sujud itu adalah ablagha fit tawadhu. Itu benar-benar serendah-rendahnya manusia mengaku rendah di hadapan Allah gitu. Terus kenapa 2 kali? Ini juga alasannya, sujud itu kan nihayatul khidmah, puncak daripada penghambaan seseorang kepada Allah pada saat sholat. Dulu Rasulullah SAW pada saat Isra Mi'raj itu kan datang menghadap Allah, ya, berhadapan langsung sama Allah. Kemudian Nabi langsung sujud di hadapan Allah tuh, sujud. Lalu setelah sujud duduk Nabi. Kenapa disuruh selesai udah sujudnya duduklah gitu, suruh duduk. Dan kenapa sujud kedua, ada sujud kedua itu dalam kata ulama sebagai tanda syukur bahwa dulu Nabi disuruh duduk sama Allah gitu. Itu sejarahnya seperti itu. Betul-betul Nabi itu pertama datang sujud kepada Allah, sujud di hadapan Allah, disuruh duduk, kemudian sujud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, disuruh duduk lagi. Nah, ini kata ulama irghaman lisyayatin. Pada saat manusia sujud, setan itu ngeluh, setan itu putus asa, ya, putus asa, bergumam dia pada saat manusia itu sujud. Dulu saya disuruh sujud sama Allah, saya tidak mau, malah saya ngebangkang, sombong, yang pada akhirnya saya dilaknat sama Allah, dikeluarkan dari surga. Anak Adamah, keturunan Adamah disuruh sujud, mau, dan menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Makanya sunnah sujud itu lama. Jadi jangan plek langsung bangun lagi. Jadi sunat biar lamaan sujud teh, biar lamaan. Ya sesingkat-singkatnya baca tasbih 3 kali dah, singkat-singkatnya tuh. Walaupun sekali sah dapat gitu, pahala sunnah dapat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bangun lagi. Kelamaan kalau subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, saya subhanallah boleh gitu. Nah, sebentar banget kan, subhanallah langsung ya. Capung gitu. Sunnahnya lengkap dengan subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali dah gitu. Biar tumakninahnya juga dapat gitu, tumakninah dapat. Nah, dari sisi kesehatan ada faidahnya, Pak. Makanya Nabi itu kalau menurunkan sunnah, menurunkan syariat, itu ada faidahnya, ada faidahnya. Apa sujud itu faidahnya? Begini, pertama, bahkan kalau sujud itu bagian kepala, bagian otak gitu ya, ada di bagian bawah, jantung ada di bagian atas. Nah, dalam sehari-hari nih, itu jantung itu mompaknya ke atas, sehingga kadar darah, aliran darah ke otak itu bisa berkurang, tidak lancar begitu, karena mompaknya ke atas. Nah, ketika kita lagi biasa lagi berdiri gitu ya, jantung itu mompaknya ke atas tidak maksimal. Nah, makanya sujud, posisi kepala, posisi otak ada di bawah, jadi lebih lancar itu. Sesekali harus begitu gitu.
supaya aliran darah dari jantung yang dipompa sama jantung itu merata, nyebar ke otak kanan, otak kiri. Makanya sujud itu kan kudu jabhah ini, kening ini kudu nempel supaya otak kanan, otak kiri seimbang dapat aliran darah. Faedahnya apa? Faedahnya apa? Di antaranya mual pikun. Di antaranya itu. Makanya nikmatin sujud itu, Pak, biar aliran darah ke otak kiri, otak kanan itu rata. Karena begini, kenapa harus otak kanan, otak kiri kudu seimbang? Karena otak kiri itu kan, otak kiri sama otak kanan fungsinya beda. Kalau otak kiri itu kayak buat ngitung, Pak, yang eksak-eksak nih, gitu. Ngitung 1, 2, 3, 4, pengetahuan yang nyata, yang ada. Otak kanan buat apa? Otak kanan itu kayak buat keterampilan, buat skill, gitu. Sama buat rencana ini, rencana itu otak kanan yang kerja, gitu. Sunnah sujud lama tuh fungsinya diantaranya itu. Jadi supaya seimbang antara pompa darah dari jantung ke otak kiri kanan biar seimbang, gitu. Makanya kenapa nggak boleh ada yang halangin, misalkan ada kleci nih, kleci, kenapa nggak boleh? Itu bisa menghambat juga dan tidak sah kan sujudnya, segitu kalau ada yang halangin, gitu.